ya orangnya friendly banget, terus tampilannya pakai topi pet, nah kayak Mas Randi gitu. Terus saya jadi malu. Selamat datang di podcast perbincangan orang-orang di seputar kaos. Yo 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 yo, check it out. Oke, kita kembali lagi ke podcast sesi kedua. Perbincangan orang-orang di seputar kos. Nah, kita lanjut ke sesi kedua. Kita coba berbincang mengenang meninggalnya guru besar, sastrawan luar biasa, Profesor Sapardi Djoko Damono. Coba kita mengenang gitu kan karya-karya beliau, novel, kemudian puisi dan lain-lain. Walaupun saya juga belum terlalu mengetahui banyak juga gitu kan tentang beliau. Mungkin Bang Ari lah yang lebih paham gitu kan. Nah, menurut Bang Ari itu kan sosok dari seorang Sapardi Djoko Damono itu seperti apa gitu Bang? dia itu ya keren lah, akademisi, penyair, dan sikapnya itu loh ya friendly banget. Kalau dalam beberapa kali ikut seminar yang pembicaranya beliau itu ya orangnya friendly banget, terus tampilannya pakai topi pet, nah kayak Mas Randi gitu. Terus saya jadi malu. terus pakai baju, anak muda banget stylenya itu anak muda. Dan mungkin itu cara beliau mendekatkan pada anak muda kali ya. Sama ya di karya novel yang triloginya itu yang Hujan Bulan Juni juga ya banyak masuk ke idiom kekinian lah. Ada Twitter, ada apa. Karya itu tahun berapa Bang itu? Itu tahun berapa ya? Udah 2015 ya Pak. Hujan Bulan Juni itu 2015. Terus apa tuh? Pingkan Melipat Jarak itu kan trilogi kan? Pingkan Melipat Jarak itu 2017. Terus yang Fana itu 2019 apa gitu lupa. Itu trilogi lah. Nah, pokoknya pertama kali kenal novel Sapardi itu trilogi Sukram. Itu menceritakan apa tuh? Sukram itu nama tokohnya. Oh. Itu nggak sempat baca, itu cuman Sukram, terus ngeliat sinopsisnya dan segala macam. Cuman yang baca cepatnya itu ya Hujan Bulan Juni sama Melipat Jarak itu, Pingkan Melipat Jarak itu. Dan yang lebih orang dikenal juga karyanya. Iya, itu. Dari situ ya mulainya tuh kan. Hujan Bulan Juni. Mungkin jadi makin boomingnya ketika Ari Reda itu mulai melakukan puisi-puisinya tuh. Ya. Dan itu almarhum juga sempat mengakui itu. Ya, saya juga sempat lihat itu. Makanya apakah misalkan sebuah karya itu bisa lebih terkenal gitu kan harus dijadikan sebuah lagu katanya itu, atau kenapa lah banyak gitu kan. Apa misalkan memang karena itu momentumnya pas kali ataupun gimana gitu saya kira. Iya, kayaknya sih itu kali ya. Karena momentumnya itu ya fenomenanya itu lagu-lagu indie lagi in gitu. Iya benar. Apa anak-anak senja gitu minum kopi di sore. Ngambil kopi gitu ngeliat matahari. Iya. Mau minum ngeliat dulu. Setengah jam ngeliatnya. Nggak kelar-kelar. Pada buat dokumentasi doang. Itulah gara-gara anak senja itu jadi lagu-lagu indie mulai banyak, mulai digemari, terus akhirnya masuklah si Ari Reda itu bikin. Nah, waktu itu tuh pernah bikin acara di Gute. Itu bantu bikin acara sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keragaman itu. Di Gute Institute. Nah, salah satu pengisinya itu Ari Reda itu. Untuk intermezzonya lah. Nah, waktu itu
Sejuk Award atau apa gitu lupa. Nah makanya bahkan dari situ jadi sebuah film bang ya. Iya, Dijadikan sebuah film kan. bulan Juni itu karena bahasanya puitik ringan, apa ya sastra ringan lah tapi romantik lah. Ada di tokonya lucu, namanya Sarwono, Pinkan, apa Pelen Kahu, apa orang tuanya gitu, terus Katsuo segala macam banyak lah. Nah makanya saya baru sadar juga ternyata kalau saya lihat gitu kan dari beberapa itu kan jadi sebuah novel kan yang berawal dari sebuah puisi kan. Nah, gitu. Berarti bicara novel itu lebih dari tokoh bang ya? Iya. Lebih dari tokoh misalkan. Banyak lah beberapa novel misalnya kayak tadi gitu kan. Sukram gitu kan. Kemudian karya lain misalkan Septong Senja lebih apa sukap gitu kan. Iya, itu ya tuh apa Seno. Jadi baik misalkan Dilan macam gitulah. Apa memang begitu kali bang ya? Bisa jadi apa nyari tokoh-tokoh yang memungkinkan jadi memorable lah di publik lah. Jadi kalau misalnya Dilan identik dengan Pidi Baik, terus Sukap identik dengan Seno, terus apa Sukram, tapi Sukram nggak terlalu terkenal juga sih. Yang terkenal itu Hujan Bulan Juni itu. Ya, bukan tokohnya berarti ya? Bukan tokohnya sih, dengar puisi-puisinya kan. Tapi kayaknya dari trilogi itu yang bikin ngenanya itu yang di Hujan Bulan Juni itu yang pertama itu. Mungkin karena itu base-nya itu orang itu udah tahu dulu dari puisinya kali ya. Jadi antusiasnya lebih ke situ. Saya juga lihat filmnya itu. Oh iya, saya belum lihat tuh. Menarik gitu kan. Ya itu tadi mungkin karena segmentasinya untuk anak-anak muda gitu kan, milenial gitu kan, anak-anak SMA kan lagi senang-senangnya kan kalau bicara novel, kemudian apalagi dibuat film kan ya kan itu kan. Saya juga kayak jadi merasa muda gitu. Mungkin itu kali alasan Pak Sapardi itu mendekatkan idiom-idiom kekinian di novelnya. Iya. Ada Twitter suram dan segala macam lah. Karya terakhirnya apa bang ya? Karya terakhirnya kayak si novel itu yang Fana Adalah Waktu itu. Oh iya. Itu yang ketiga, trilogi yang ketiga. Kalau yang Fana Adalah Waktu ini sempat dijadiin judul pertunjukan teater garasi ada teater dari Jogja. Itu judulnya Yang Fana Adalah Waktu. Oke, berarti apa lagi ya? Tadi bicara sosok seorang Sapardi, kemudian karyanya. Coba kita lari ke puisi kali bang ya. Iya. Puisi karya beliau itu kan banyak ya. Saya juga nggak terlalu tahu semuanya gitu kan satu persatu. Yang jelas yang saya sempat baca itu dan saya bikin video juga waktu kemarin itu kan. Mungkin tergabung dalam trilogi itu ya apa Hujan Bulan Juni, kemudian yang Fana Adalah Waktu itu kan, kemudian pada suatu hari nanti itu jadi judul buku puisinya. Nah bahkan semua karya beliau itu jadi sebuah lagu itu ya, jadi apa yang diiringi sama Ari Reda itu. Semua puisinya kayaknya ya? Hampir Semuanya ya. Bahkan apa kata-kata di undangan itu sebagian besar pakai yang apa kayak semacam quote-quote puisi itu. Iya, quote puisi bagian kita. pakai itu puisi-puisinya Sapardi, Pak Sapardi itu. Luar biasa. Nah Bang Ari sendiri mungkin ya kayaknya pernah juga apa membuat sebuah karya puisi gitu kan. Apa novel ataupun apa gitu. Pernah kali Bang ya? Ya puisi cerpen lah. Sama artikel yang gak jelas lah. Nah itu
Pak Sapardi juga selain buku sastra dia juga ya kritik-kritik sastra juga. Ada demokrasi, ada Ya. maunya begini, bilangnya begitu, itu banyak. Ada beberapa juga buku-buku. Nah, menurut Bang Ari, saya kan bukan membandingkan ya, tapi sekilas karena saya belum baca semuanya. Sekilas waktu waktu pas bulan Juni kemarin itu, saya sempat membandingkan apa karena memang karya Sapardi ini berawal dari puisi gitu kan, jadi sebuah novel gitu kan, nggak memang dari awal memang novel gitu kan. Kan kalau misalnya kayak buku Seno gitu kan, memang ini pure novel dari awal kan, novel dari awal. Beda misalkan karya Sapardi yang Hujan Bulan Juni itu dari puisi jadi sebuah novel gitu kan. Makanya sekilas saya baca itu dari ya entah itu cerita, kemudian dari segi kalimat dan lain-lain, lebih mengalir Seno gitu kan daripada yang Mas Sapardi ini gitu kan. Apa ya, yang mengalir itu tadi kayak ada beda gitu. Mungkin Bang Ari lah yang lebih paham gitu kan secara apa ya, teknik atau apa gitu kan. Saya kan nggak tahu kalau bicara tulisan itu kan. Ya mungkin lebih pada base-nya kali ya. Base apa, mayornya kali. Kalau Seno kan emang udah jurnalis, fotografer, dosen, sekarang jadi rektor. Ya. Ya lebih lugas karena basicnya emang jurnalis kali. Kalau Pak Sapardi kan pengajar, guru besar, terus bergerak di bidang kepenyairan gitu. Dan lebih pada ini sih apa namanya tuh, selera sih ya. Kalau misalkan orang-orang sosialis gitu, dia suruh baca buku yang romantik menye-menye gitu, pasti wah gitu. Nah itu pasti lebih pada ke selera lah, sama suasana hati lah. Ketika suasana hatinya lagi romantik, mungkin kalau baca Pak Sapardi cocok. Kalau suasana lagi menggebu-gebu, baca apa misalnya gitulah. Benar. Makanya ada benarnya juga gitu waktu sempat Bang Ari bilang waktu dulu itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah tulisan gitu kan, novel misalnya gitu, ya referensinya juga harus novel misalkan gitu kan. Iya. Ya tadi misalnya basicnya lah. Kalau misalnya kita mau bikin tulisan tentang politik, ya referensinya juga politik gitu kan. Makanya udah rada mulai tertarik gitu Pak. Ya bikin sebuah tulisan tadi gitu kan, entah itu novel misalkan atau cerpen, puisi dan lain-lain. Walaupun karena saya kalau bicara tulisan itu paling males Bang gitu kan. Padahal kalau judul-judulnya itu banyak, cuman menjadi sebuah isinya itu kadang berat juga gitu kan. Ya itu tadi mungkin karena memang kurang referensi, karena penting juga kan baca segala macam gitu kan. Nah ada caranya gak sih Bang? Pasti banyak lah teman-teman di luar juga yang memang senang menulis gitu kan, bikin sebuah novel gitu kan. Kan saya juga pengen gitu kan, selama hidup saya gitu kan ada sebuah karya lah mungkin yang dibaca oleh orang lain gitu kan, baik itu berupa tulisan atau karya apa gitu. Ya saya juga disiplin nulisnya kacau juga kan. Dan ya kacau lah pokoknya, susah. Mungkin kayaknya lebih tepatnya mendisiplinkan kali ya. Mendisiplinkan diri sendiri untuk nulis gitu. Biasanya tulisan pertama itu begitu, tulisan kedua lumayan, terus ketiga itu biasanya makin, karena mungkin jejak rekamnya kali ya, dan referensinya lebih banyak lah mungkin bisa. Biasanya kalau semama kita sering baca buku, misalkan buku Pak Sapardi gitu, itu biasanya kita akan ngikut tuh
ngikut dari gaya-gayanya lah, biasanya gitu tuh. Mungkin karena referensinya itu gitu, terus melekat gitu, akhirnya ke bawah gitu harusnya, mungkin biasanya gitu. Cuman ya sampai sekarang, walaupun cita-citanya itu bikin buku ini itu juga mangkrak juga karena apa tuh ya, karena disiplin nulisnya itu yang kacau, jadi ya nggak jadi. Nah makanya sempat tuh ada komentar juga waktu kemarin saya bikin puisi itu, apa, oh beliau tuh luar biasa Ran, katanya itu. Coba mulai apa ya, mulai ya entah itu misalkan silaturahim gitu kan, kemudian ngobrol gitu kan, barangkali apa spirit beliau misalnya bisa menurun, bahasanya kan begitu. Spirit beliau, kemudian apa, ya jiwa-jiwanya atau apa gitu kan. Oh iya bro, pulang kan gitu. Padahal kita itu di sini kan dekat gitu bang dengan rumah beliau itu kan, paling berapa jarak gitu bang ya. Tetaunya sekarang udah duluan gitu kan. Apa menyayangkan juga pada gitu kan. Coba kalau misalnya beberapa waktu lalu kita coba bisa ngobrol gitu kan, sharing perihal ya itulah, apa puisi, kemudian novel dan lain-lain gitu kan. Nah oke, lanjut terakhir kali bang ya. Terakhir sebelum kita membaca karya puisi-puisi Sapardi, apa ya bahasanya ya, bukan kesimpulan tapi mungkin lebih pada bagaimana teman-teman di luar sana gitu kan, apa baik itu anak muda kemudian milenial gitu kan banyak hari ini yang memang tidak terlalu apa namanya mengetahui gitu kan perihal ya kesenian lah, kesenian sastrawan gitu kan, untuk coba minat gitu kan, minat menjadi seorang seniman ataupun apa sastrawan dan lain-lain gitu kan. Nah menurut Anda gimana gitu kan? Ya Saya kali kan perlu generasi gitu bang, apalagi hari ini kan apa ya, Pak Sapardi sudah meninggal gitu kan, pasti harus ada generasi selanjutnya yang kan. Ya estafet pasti tuh tapi ya tergantung zamannya sih. Tapi yang paling memungkinkan itu yang nggak ada salahnya, misalkan kita itu punya disiplin nulis dan segala macam, dan mungkin nggak menganjurkan kita harus bergerak di bidang seni dan segala macam, enggak, karena pilihan hidup kan. Dan kalau seumpama misalkan kita udah kerja konvensional terus kamu mencintai kesenian, langsung melompat, nah itu karena bisa dibilang sikap yang gegabah gitu. Nah makanya ada beberapa elemen lah, antara pencipta terus penikmat sama di luar penikmat itu. Mungkin seenggaknya kita bisa menikmati karya-karya pekerja seni lah, seniman lah, mengapresiasi lah minimal banget. Karena salah satu apa tuh hasanah literasi, terus pembangunan budaya gitu, salah satunya dari para seniman, pekerja seni itu kan. Jadi bayangin kalau nggak ada mereka itu, kita itu cuman hiburannya itu cuman pergi ke gunung, ke pantai, terus ke wahana-wahana industri gitu ya, misalnya kayak apa Ancol gitu, yang permainan itu segala macem lah, biar ada alternatif yang hiburannya itu bersih, ada ranah spiritualnya, estetisnya, segala macam gitu. Itu bisa didapat di dunia kesenian. Makanya ada tuh beberapa berita tadi itu pas apa meninggalnya Pak Sapardi itu,
beliau itu adalah sosok yang menyukai kesunyian katanya. Makanya untuk membuat sebuah karya puisi kemudian tulisan apapun perlu suasana keheningan kesunyian itu Bang. Itu tergantung orang tuh, ada yang Nah. kecenderungannya itu dia bisa memproduksi karya di tengah keramaian, ada juga dia harus sepi. Ada banyak kecenderungan orang-orang lah, ada yang harus terhimpit dulu keadaannya gitu, harus ngerasa menyakitkan dulu baru bisa berkarya. Ada teman tuh, jadi dia produktifnya itu kalau lagi ada masalah, masalah hati apa gitu, baru produktif tuh dia bikin lagu, bikin musik, baru produktif. Kalau Bahari masuknya kemana tuh? Saya sih biasa aja. Ada nggak ada, ya udah lakuin aja lah. Oke, menarik. Nah cukup kali ya perbincangan sesi kedua ini. Mungkin nanti untuk puisi di video tersendiri kan? Oh iya, bisa. Oke, kita tutup. Tadi saya lupa harusnya di awal sebenarnya kan. Sebelum kita tutup, kita coba berdoa dulu untuk almarhum Profesor Sapardi Djoko Damono. Mudah-mudahan ya segala ibadah dan amal dan perbuatannya kalian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karya-karyanya pasti selalu diingat oleh semua kalangan gitu kan. Dan gak akan pernah mati gitu karya kalian itu kan. Dan mudah-mudahan kita selaku generasi muda, generasi selanjutnya bisa ya mengikuti kali Bang ya, mengikuti ya jejak-jejak yang pernah beliau lakukan melalui karya-karyanya itu. Alhamdulillah wa Fatihah. Oke, dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa tonton terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan Subrek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.